Bismillahirrahmanirrahim. Perkembangan psikososial dan kepribadian dewasa awal, cinta dan intimasi, perkawinan dan menjadi tua, serta karir dan pekerjaan. Mata kuliah, psikologi, perkembangan dan teori belajar. Dosen pengempu, Dr. Nuril Mufidah, MPD. Kelompok kami terdiri dari Ayu Rahma Fitri, Pramswari Zain, Ahmad Alwi, Najmi Mawadatina, dan Zakias Chandra. Perkembangan psikososial dan kepribadian dewasa awal. Pengertian perkembangan psikososial. Psikososial adalah suatu kondisi yang terjadi pada individu yang mencakup aspek psikis dan sosial atau sebaliknya. Psikososial menunjuk pada hubungan yang dinamis atau faktor psikis atau sosial yang saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain. Psikososial sendiri berasal dari kata psiko dan sosial. Sedangkan dewasa awal adalah peralihan dari masa remaja. Masa remaja yang ditandai dengan pencarian identitas diri. Pada masa awal dewasa, identitas diri ini didapat secara sedikit demi sedikit sesuai dengan umur kronologis dan mentalitasnya. Berbagai masalah juga muncul dengan bertambahnya umur pada masa dewasa awal. Dewasa awal adalah masa peralihan dari ketergantungan ke masa mandiri, baik dari segi ekonomi, kebebasan, menentukan diri sendiri, dan pandangan tentang masa depan sudah realistis. Ciri-ciri dewasa awal yaitu dewasa dini sebagai masa pengaturan, dewasa dini sebagai usia produktif, dewasa dini sebagai masa bermasalah, dewasa dini sebagai masalah ketegangan sosial, dewasa dini sebagai masa terasingan sosial, juga sebagai masa komitmen dan merupakan masa ketergantungan. Dewasa dini pun juga sebagai masa perubahan nilai, juga masa penyesuaian diri dengan cara hidup baru, serta sebagai masa kreatif. Baik, selanjutnya yakni cinta dan intimasi. Pengertian cinta. Sternberg 1988 mengatakan cinta adalah bentuk emosi manusia yang paling dalam dan paling diharapkan. Manusia mungkin akan berbohong, menipu, mencuri, dan bahkan membunuh atas nama cinta. Dan lebih baik mati daripada kehilangan cinta. Cinta dapat meliputi setiap orang dan dari berbagai tingkatan usia. Komponen cinta yaitu ada 3. Yang pertama, keintiman atau intimasi. Yang kedua, gairah atau passion. Dan terakhir, komitmen. Keintiman, intimasi. Komponen keintiman maksudnya adalah perasaan ingin selalu dekat, ingin selalu berhubungan, membentuk ikatan dengan orang yang dicintai. Sternberg 1988 mengatakan komponen keintiman sendiri setidaknya memuat 10 elemen. Baik, saya akan melanjutkan materinya yaitu mengenai pernikahan dan menjadi tua. Pernikahan bagi manusia merupakan hal yang penting karena dengan pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Seseorang dengan melangsungkan sebuah perkawinan, maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya akan terpenuhi. Kematangan emosi dan kedewasaan merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinannya. Suatu keberhasilan bagi rumah tangga juga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami ataupun dari pihak istri. Batas usia yang terlalu muda juga dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurang kesadarannya untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami maupun istri.
Kemudian usia ideal menikah pada perempuan itu sekitar umur Kemudian usia ideal menikah pada perempuan itu sekitaran umur 20 sampai 25 tahun. Bagi laki-laki sekitar umur 25 sampai 28 tahun. Karena di usia itu organ reproduksi perempuan secara psikologi sudah berkembang secara baik dan kuat serta siap melahirkan. Begitu pula pada lelaki pada umur 25 sampai 28 tahun akan siap untuk menopang kehidupan keluarganya dan untuk bertanggung jawab. Kemudian, jikalau melakukan pernikahan tanpa kesiapan dan pertimbangan, maka dari satu sisi dapat mengindikasikan sikap yang tidak memahami terhadap makna pernikahan dan bahkan lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap sebuah pernikahan. Pernikahan pada usia dini masih banyak sangat dijumpai di negara berkembang. Lah, salah satunya di Indonesia. Masyarakat sebagian besar perlu menyadari bahwa kehamilan atau melahirkan pada umur yang kurang dari 20 tahun bagi ibu itu memiliki resiko yang sangat tinggi. Kemudian pernikahan usia dini memiliki dampak juga pada kesehatan karena pasangan usia muda dapat berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu pada saat melahirkan maupun kematian bayi yang dapat mempengaruhi derajat kesehatan ibu dan anak. Nah, fenomena pernikahan usia dini masih banyak dijumpai pada masyarakat Timur Tengah dan Asia Selatan dan pada beberapa kelompok masyarakat di Sahara Afrika. Selain itu, berbagai juga konsekuensi negatif menjadi orang tua pada usia dini dibuktikan melalui beberapa penelitian. Di antaranya penelitian terhadap masyarakat kulit hitam dan putih melaporkan bahwa perkawinan dan kehamilan pada usia signifikan berhubungan dengan rendahnya tingkat pendidikan wanita tersebut, rendahnya tingkat partisipasi kerja wanita, dan pendapatan keluarga yang rendah. Penelitian Arial pada tahun 2006 juga menyatakan bahwa pendidikan seorang wanita akan mempengaruhi pernikahan seorang wanita tersebut. Kemudian latar belakang keluarganya juga. Kemudian berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, pernikahan usia dini yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun memiliki dampak terhadap status kesehatan ibu dan anak, serta sosial ekonomi keluarga muda yang akan muncul. Tingginya angka pernikahan usia dini terjadi di Jawa Timur juga, khususnya bagi daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang masih memiliki pendidikan yang kurang, yang masih belum berkembang. Dan pekerjaan. Pengertian pekerjaan ialah tugas atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang sebagai bagian dari pekerjaan tetap untuk mendapatkan uang dikenal sebagai pekerjaan. Orang yang melakukan pekerjaan itu dikenal sebagai karyawan, dan orang yang memberi pekerjaan itu dikenal sebagai majikan. Ini melibatkan pekerjaan mental atau fisik atau keduanya. Ada waktu yang pasti untuk melakukan pekerjaan. Hak, tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kekuasaan dikaitkan dengan setiap pekerjaan. Pengertian karir ialah didefinisikan sebagai pekerjaan yang diusahakan oleh seseorang untuk periode penting dalam hidupnya. Ini adalah serangkaian pekerjaan yang telah dilakukan seseorang sepanjang hidupnya. Ini adalah tujuan jangka panjang kehidupan seseorang. Karir tidak hanya terbatas pada pekerjaan, tetapi karir di mana seseorang menggunakan pengetahuan, keterampilan, pendidikan, kompetensi. Ketika datang ke jalur karir, orang lebih memperhatikan kepuasan kerja daripada uang. Mereka akan mempelajari hal-hal baru, meneliti karir mereka sebanyak mungkin, membuat hubungan dengan klien atau pihak lain, menciptakan prospek. Karir seseorang tergantung pada sejarah dan rencananya. Perbedaan karir dan pekerjaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karir dan pekerjaan memiliki makna yang berbeda. Karir adalah perkembangan
dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan sebagainya. Pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju, sedangkan pekerjaan adalah pencaharian yang dijadikan pokok penghidupan, sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan nafkah. Dari sini, kita dapat simpulkan bahwa karir memiliki jenjang atau tingkatan kemajuan dalam pelaksanaannya. Berbeda dengan pekerjaan, pekerjaan cenderung stagnan karena karir didasari oleh cita-cita. Maka sudah jelas tujuan dan karir adalah untuk memenuhi keinginan dan kepuasan dalam proses mencapai cita-cita kita. Berbeda dengan pekerjaan, tujuan dari pekerjaan adalah untuk mendapatkan penghasilan dengan cepat. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.